Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cahaya Efek Nusantara dimanapun berada. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang judulnya support dan resisten. Jadi untuk teman-teman pemula, untuk teman-teman yang baru saja mengenali apa itu forex, apa itu trading, apa itu saham, maka ini trik yang paling jitu, trik yang paling minimalis risiko. Tetapi di sini diperlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Kenapa saya bilang kesabaran yang sangat tinggi? Karena di sini membutuhkan waktu yang panjang, ya. Jadi apa itu support, apa itu resisten? Support itu adalah harga terendah. Jadi support itu kalau kita artikan lebih luasnya adalah misalnya gini, kita bermain di time frame H1, berarti support H1 menandakan bahwa harga terendah pada saat per 1 jam hari itu atau minggu itu. Kalau resisten itu adalah atas, tinggi, atap. Jadi contoh kita melihat resisten H4 di time frame H4, 4 jam per 1 batang candlestick. Itu mengartikan bahwa harga tertinggi untuk 4 jam itu di harga itu. Oke. Kita langsung ke pembelajaran, kita langsung gambar. Di sini kita gambar dulu. Inilah, anggap saja ini base. Terus ini support dan ini resisten. Oke. Dimana itu support? Ini support namanya. Kita tulis dulu. Support. Ini support dan ini area resisten. Ini kalau dia balik seperti ini kita balik seperti ini, itu namanya pullback. Kalau ini ketika dia lewat dari resisten ini namanya area breakout. Jadi saya jelaskan ya. Ini support nih. Saya tulis lagi lebih besar. Support. Nah, gitu ya. Terus di sini ada
resisten, ini resisten. Ketika dia berbalik seperti ini, maka ini namanya pullback. Nih, ya. Nah, ketika dia lanjut, resisten ini ditembus lebih atas lagi, itu namanya breakout. Ketika dia mampu menembus ini dari sini, dia naik ke atas ini dan laju menembus resisten di samping, itu namanya breakout. Gitu ya. Jadi paham teman-teman? Di sini ada support. Support itu adalah harga terendah, ada resisten, ada pullback, ada breakout. Jadi kalau kita menemukan resisten yang sudah di break seperti ini, kita udah siap-siap mengambil posisi buy, karena biasanya dia akan balik seperti ini, terus dia akan lanjut naik jauh lebih tinggi sini, gitu. Jadi kalau teman-teman pemula, untuk yang belum menguasai materi, untuk yang belum bisa untuk disiplin masuk pasar, ini sangat disarankan, sangat bagus, sangat baik untuk menguasai support dan resisten. Kenapa? Karena minimalis risiko untuk menanggung kerugian, stop loss-nya itu jauh lebih sedikit. Kita contohkan, langsung lihat pasar ya, biar teman-teman lebih jelas ya. Kita langsung lihat ke marketnya langsung ya. Ini adalah area resisten. Bisa teman-teman lihat kan? Jelas sekali, jelas, sangat jelas sekali. Nih, kalau saya tandai, oke. Dan ini adalah area support. Jadi udah berapa kali momennya ya? Coba kita hitung. Teman-teman bisa buy di sini. Teman-teman juga bisa sell di sini. Kemudian teman-teman bisa buy lagi. Bisa sell lagi. Bisa ambil buy lagi. Nih, lihat, sebentar lagi akan memasuki area resisten. Berarti kita saatnya melihat dan membaca perkembangan market, pasar itu breakout atau fullback. Kalau dia fullback, kita sell. Kalau dia breakout, berarti kita siap-siap ambil posisi buy. Oke, nih kita udah dapat berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ini lumayan loh hitungannya. Anggap dari sini saja, anggap saja dari sini kita ke sini 855 poin. Berarti kalau 0,1 kita mendapatkan $85 kali 4, 1, 2, 3, 4, 5 kali 8, wow, $400 lebih. Kan lumayan itu. Karena dolar lebih mahal dari rupiah. Oke. Ini USD JPY. Kita lihat USD CAD. Nih. Ini saya menjelaskannya ini lebih ke apa nih? Lebih lama, lebih panjang materinya, karena ntar kalau saya jelasin setengah-setengah, teman-teman juga nggak paham, nggak ngerti. Ini contoh nih ya. Ini area support. Kita tulis dulu ya. Support. Kita gedein dulu. Oke, teman-teman bisa lihat ini area support, ini area resisten. Oke, jelas ya. Kita rubah dulu deh warna putih.
Nah, di sini kan ada support. Teman-teman kan bisa lihat bahwa awalnya ini resisten yang kecil ini. Ini. Nah, tetapi kan di sini resisten menjadi support. Kenapa? Karena tadi drop turun, tiba-tiba di break naik. Nih, teman-teman bisa lihat ya, naik. Ini kan namanya breakout ya. Kenapa? Karena ini kan lewat. Tuh, jelas. Ini kan satu batang, ini kan ngebreak dia. Naik, turun, tetapi dia menjadi support. Berarti resisten yang ini menjadi support. Kemudian harga penerusan itu kan lanjut naik. Nih, teman-teman bisa lihat. Oke, naik ke sini ya. Terus ini kan kita nggak tahu kenapa dia sideway di sini, kenapa datar di sini, kenapa tidak ada pergerakan naik maupun turun, nggak ada. Nah, terus kita kan baca history sebelumnya ada apa? Ternyata di sini resisten. Teman-teman bisa lihat ada resisten. Jelas ya? Nih. Nah, kemudian kita kan menemukan tanda-tanda turun. Ini base. Kemudian dia lanjut turun. Ingat bahwa di sini ada support. Ini saya hapus biar nggak bingung. Ini kan support. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini support. Ini area support. Tetapi di sini support kena break, jebol, lanjut. Nih sama satu batang ini. Maka support akan menjadi resisten. Inilah dia. 1, 2, saatnya kita sell. Kenapa? Karena dia support menjadi resisten. Sama tadi dengan ini yang dari bawah tadi. Ini resisten menjadi support. Gitu. Jelas ya? Habis itu dia drop, lanjut. Ini juga sama. Ini. Pokoknya ketika kita melihat pasar itu cukup kita kecilin dulu seperti ini. Kita kecilkan dulu seperti ini. Kita akan tahu di mana support dan di mana resisten. Ini kan jelas sekali. Ini support dan ini resistennya. Gitu ya. Terus kita masuk ke Euro USD. Euro USD juga kita buka time frame H4. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini. Ketika alasannya kan kita pengen tahu kenapa ini naik. Ini kalau kita kotakin. Nah, teman-teman kan bisa lihat, kita kecilin lagi. Kita udah berapa kali transaksi ya, gitu. Nih teman-teman bisa lihat di sini ya, support ketemu support. Terus ini support ketemu support, resisten ketemu resisten. Tunggu gimana cara saya jelasin biar lebih jelas gitu maksud saya. Tunggu ya. Ini support. Jelas sekali teman-teman bisa lihat support. Dan ini resisten. Kita paskan dulu biar kita tahu kalau dia di break atau pullback. Tuh. Jadi kan ini jelas ini, teman-teman bisa lihat ini. Nih saya besarin.
nih bahwa ini kena break sekali, ini 2 kali ya, terus dia lanjut naik sampai hari ini. Ini resisten juga. Nah, ini kan nampak terlihat jelas nih kalau tadinya resisten menjadi support. Nih. Ini kan resisten menjadi support. Jelas nggak ya gimana caranya lagi ya? Coba kita cari pair yang benar-benar apalah. SAUK ya, SAUK. Kalau SAUK gimana? Ah, ini SAUK USD. Ini SAUK USD ini posisinya sekarang saat ini resisten ketemu support dan sekarang. Nah, kita tinggal memastikan bahwa pasar akan lanjut atau naik tuh. Tapi yang jelas ini dia mantul dulu ya, ketemu support, dia balik dulu. Kalau di SAUK USD segini aja udah hebat ini tuh, 1523 poin. Jadi kembali lagi ke gambar, saya perjelas lagi, lebih jelasnya di gambar sih, susah kalau di sana. Gini, saya jelasin sekali lagi. Ini support, ketinggian ya, support, kemudian balik, kemudian naik lagi, kemudian naik lagi, terus turun, terus lanjut naik. Nah gitu. Jadi ini support, ini resisten, ini support lagi, dan ini naik lagi jadi resisten, ini support. Nah, ini kalau kita garis gini, ini nih ya, kita ambil garis lurus ini nih, kita garis ke sini. Itu kan jelas bahwa di sini resisten menjadi support. Jadi ketika dia naik full back, breakout, ini breakout namanya. Saya kasih warna dulu deh. Ini kalau kayak gini, betul plus. Ini breakout namanya. Daerah ini namanya breakout. Ini breakout namanya. Ini full back. Jadi beda-beda. Jadi tempat kita open posisi kalau kita main di temprane 4 ini kan jelas sekali teman-teman bisa lihat ya bahwa kenapa SAUK USD kemarin signifikan drop. Ini kan support, teman-teman kan bisa lihat bahwa harga di break. Terus harga gerakan selanjutnya kemana? Ke sini. Ketika dia di break, sini kita OP, kita dapat 7.699 poin. Jelas ya bahwa
resisten di atas, support di bawah. Nah, gimana pun ceritanya tetap ketemu pasti, karena ya itulah, ini kan jelas sekali nih, teman-teman bisa lihat ini ada support, ada resisten. Kalau teman-teman mau disiplin, pasanglah pending order, sell limit di resisten, buy limit di area support, gitu aja. Jadi kita tradingnya pun lebih santai. Kita di sini banyak sekali fair. Jadi kalau nggak ada USDJP kita bisa lihat USD CAD juga nggak ada, kita bisa lari ke Euro USD juga nggak ada, kita lari ke GBP USD. Tapi di situ kita pending order, kita melakukan transaksi pending order, kita pasang tajur. Anggap saja kita memancing, habis kita kasih umpan, kita tinggalkan. Tapi dengan catatan tetap menggunakan stop loss, karena kita berdagang yang bijak. Kita jangan selalu beracuan, berpatokan dengan keuntungan, tapi kita juga perlu menghitung kerugian. Ini ingat-ingat bahwa ini resisten, ini teman-teman bisa lihat ya, ini resisten tetapi di break nih. Makanya dia naik, jebol harga itu. Ketika harga itu sudah di break, sekali break, 2 kali break, 3 kali break, 4 kali break, 5 kali break, ya udah, akhirnya Euro USD terbang dari sini. Area kita lumayan kan? Karena di sini teman-teman lihat ya, jelas sekali bahwa resisten menjadi support. Oke, karena dia breakout. Terima kasih untuk pembahasan kita di support dan resisten. Cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa profit konsisten. Intinya ketika ada resisten kita wajib sell, ketika ada support kita wajib buy, gitu ya. Ya tergantung ke seberapa tahan teman-teman menahan profit. Semoga materi kita bermanfaat. Kami dari keluarga besar Cahaya Efek Nusantara membutuhkan support, bantuan. Teman-teman harap di like, share, komen, dan bantu subscribe. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.